Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nilam Sari Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 4 kemampuan komunikasi yang wajib dipelajari. Tahu nggak sih, seiring tambahnya umur, semakin sadar kalau komunikasi itu adalah kemampuan penting yang harus kita pelajari dan kita kembangkan. Kemampuan ini dipakai di mana-mana, mulai dari ranah personal maupun profesional. Nah, untuk pendengar Nilam Sari yang mau belajar buat ngembangin kemampuan komunikasi, video ini adalah langkah untuk memulainya. Sebelumnya itu ada 4 kemampuan komunikasi yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi ini kan terbagi di dalam 4 bagian ya, Bebs. Ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara, bisa dilakukan secara langsung face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam ya maksudnya. Komunikasi nonverbal ini adalah tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata atau bahasa seperti komunikasi lisan atau tertulis. Yaitu seperti contohnya Babs ya, menggerakkan gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, kedekatan fisik, sentuhan dan lain sebagainya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berarti nonverbal itu dia memakai bahasa tubuh ya, Babs. Nah, yang ketiga, apa sih sebenarnya beda antara komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal? Secara umum, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya penggunaan kata-kata. Dan komunikasi nonverbal ini komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contoh, menggunakannya senyum. Nah, itu namanya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebab dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya, ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kan kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misal, seseorang salah mengirim emoji marah, emoticon ya Babs, padahal sebenarnya dia itu ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Nah, itu tadi adalah contoh komunikasi nonverbal ya. Jadi intinya komunikasi verbal itu adalah komunikasi antara dua arah, kamu dan aku. Sedangkan komunikasi nonverbal itu dia itu sifatnya berbentuk non tubuh, kayak seperti chatting ya. Nah, kalau untuk komunikasi antar pribadi itu seperti apa? Nah, kalau komunikasi antar pribadi ini adalah pesan yang disampaikan itu. Komunikasi antar pribadi itu seperti kayak gini ya. Makhluk sempurna ciptaan Tuhan dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Sejatinya kodrat manusia adalah sebagai makhluk monodualis. Lalu di samping sebagai makhluk individu pribadi, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial atau makhluk masyarakat, manusia sudah memiliki dorongan akan kebutuhan berinteraksi. Dengan bantuan orang lain, manusia mulai belajar dan beradaptasi di lingkungan. Mulai dari merangkak, berjalan, berdiri, menggunakan alat gerak, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan bisa mengembangkan potensi dalam diri serta hal lain yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam interaksi dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi ya untuk menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung antar individu dengan individu ini dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka face to face. Lalu dalam ilmu komunikasi dikenal dengan komunikasi antar pribadi. Nah, yang terakhir itu adalah komunikasi komunikasi antar budaya.
Apa sih komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar budaya adalah komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya sehingga rawan terjadi kesalahpahaman. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara orang Medan dan orang Sulawesi atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Cara mengatasi berbagai hambatan yang temuan dalam ini adalah dengan cara Eee, dengan cara dan jika mengalami hambatan hendaknya menggunakan bahasa yang sama dimengerti seperti bahasa tubuh. Komunikasi lintas budaya memiliki beberapa karakteristik bersifat dinamis yaitu kontinu dan berubah, bersifat interaktif atau saling mempengaruhi, berlangsung dalam konteks fisik dan sosial, sosial dan temporal. Nah, itu tadi ya Babs ya, bagaimana sih pentingnya kita dalam berkomunikasi. 4 kemampuan komunikasi yang wajib dipelajari adalah 4 yang tadi ya. Komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi antar budaya. 4 komunikasi ini wajib kalian pelajari sebagai aset kalian untuk menambah lingkungan menjadi lebih baik lagi. Ya, itu tadi informasi yang Nilam Sari sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.